Saya Alberta Astinan Serliana dari kelas B2 Malam. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang sebelumnya pernah kami bahas di dalam kelas, yaitu di sini saya akan membahas tentang demokrasi. Nah, demokrasi itu memiliki latar belakang, yaitu pada dasarnya demokrasi telah tumbuh pada zaman Yunani kuno, ialah pada zaman Neara Kota atau City State Athena, sekitar abad ke-6 sampai abad ke-3 sebelum Masehi. Dalam sejarah dikenal bahwa negara kota Athena ini adalah negara demokrasi pertama di dunia, karena dia mampu menjalankan demokrasi langsung dengan majelis sekitar 5.000 sampai 6.000 orang berkumpul secara fisik menjalankan demokrasi langsung. Nah, arti dari demokrasi itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama dari sudut bahasanya atau etimologis. Nah, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos atau rakyat, dan kratos atau kertein yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi secara bahasa demos kertein atau demos kratos berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Nah, yang kedua, secara istilah, demokrasi adalah pemerintahan yang ada di tangan rakyat yang memberikan ketentuan yang dalam masalah-masalah kehidupannya langsung menilai kebijakan pemerintah negara, karena hal tersebut menentukan kehidupan rakyat banyak. Dengan demikian, negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kemauan dan kehendak rakyat itu sendiri. Nah, ciri-ciri negara yang sistem politiknya demokrasi, yaitu salah satunya adanya perbatasan terhadap tindakan pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi individu atau kelompok dalam menyelenggarakan pengertian pemimpin secara berkala, tertib, damai, dan melalui alat-alat perwakilan rakyat yang efektif. Pembatasan ini tidak berarti bahwa tidak adanya campur tangan pemerintahan dalam beberapa segi kehidupan, sepanjang undang-undang memberikan wewenang untuk itu. Nah, yang kedua, pendapat umum, baik pers, televisi, radio, atau yang harus diberikan kesempatan untuk mencari berita secara bebas dalam merumuskan pendapat mereka. Karena kebebasan itu untuk mengeluarkan pendapat, berserikat, berkumpul, dan merupakan hak-hak politik dan yang sipil yang sangat mendasar. Nah, demokrasi itu mempunyai dua prinsip. Yang pertama, prinsip kebebasan. Dalam demokrasi, kebebasan merupakan dasar demokrasi, merupakan sistem politik yang melindungi kebebasan dan memberikan tugas pada pemerintah untuk menjamin kebebasan rakyat. Nah, yang kedua, kedaulatan rakyat. Penyelenggaraan pertikaian secara damai dan sukarela, terjaminnya perubahan secara damai dalam masyarakat dinamis, pengertian kekuasaan secara teratur, penggunaan paksaan sesedikit mungkin, pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman, penegakan keadilan, kemajuan ilmu pengetahuan, pengakuan dan penghormatan atas kebebasan. Nah, di sini ada beberapa unsur demokrasi, yaitu yang pertama, adanya berpartisipasi masyarakat secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, yang kedua, adanya pengakuan akan supremasi hukum atau disebut daulat hukum. Yang ketiga, adanya kebebasan, diantaranya kebebasan berekspresi dan berbicara atau berpendapat. Nah, kebebasan untuk berkumpul dan berorganisasi, kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebasan untuk menguat pemerintah, kebebasan untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, dan kebebasan untuk mengurus nasib sendiri, dan lain-lain masih banyak lagi. Dan yang keempat, adanya pengakuan supremasi sipil atas militer. Nah, di sini
seorang warga negara dituntut untuk memiliki karakter dan menerapkan sesuai dengan peranannya. Nah, karakter tersebut diantaranya terbagi menjadi 3, yaitu ada karakter individual. Nah, karakter individual itu adalah nilai-nilai unik yang baik yang berpatri dalam diri dan mendarah daging dalam perilaku seseorang. Misalnya jujur, kerja keras, tekun. Itu salah satu karakter individual. Nah, karakter privat itu seperti tanggung jawab moral, disiplin diri, dan penghargaan terhadap harkat martabat manusia dari setiap individu. Yang ketiga, karakter publik seperti kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, mengindahkan aturan main, berpikir kritis, kemauan untuk mendengar, berorganisasi dan berkompromi. Itu salah satu karakter publik. Nah, pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan demokrasi yang berkarakter. Karena pendidikan demokrasi dalam arti luas dapat dilakukan secara informal, formal, dan non formal. Nah, secara informal yaitu pendidikan demokrasi bisa dilakukan di lingkungan keluarga yang menumbuh kembangkan nilai-nilai demokrasi. Nah, kalau secara formal pendidikan demokrasi dilakukan di sekolah baik dalam bentuk intra ataupun ekstrakurikuler. Nah, sedangkan secara non formal pendidikan demokrasi yang berlangsung pada kelompok masyarakat, lembaga swadaya, partai politik, pers, dan lain-lain. Pendidikan kewarganegaraan itu mengembangkan tugas menyiapkan peserta didik menjadi warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, dan memiliki karakter yang baik untuk mendukung tegaknya negara demokrasi. Pendidikan sekolah memiliki misi sebagai pendidikan politik demokrasi di Indonesia. Nah, jadi pendidikan kewarganegaraan mempunyai tugas membelajarkan demokrasi secara demokratis terhadap peserta didiknya. Nah, demokrasi itu mengandung 3 pengertian yang penting, yaitu pemerintahan dari rakyat atau government of the people. Nah, itu berhubungan erat dengan legitimasi pemerintahan. Nah, dan tidak legitimasi pemerintahan di mata rakyat. Nah, pemerintahan oleh rakyat, government by the people, itu berarti pemerintahan yang menjalankan kekuasaan atas nama rakyat dan pengawasannya dijalankan oleh rakyat atau lembaga kekuasaan yang ditunjuk oleh pemerintah. Nah, yang ketiga, pemerintahan untuk rakyat, yaitu government for people, adalah suatu pemerintahan yang mendapat mandat kekuasaan yang diberikan oleh rakyat digunakan untuk kesejahteraan mereka. Nah, hakikat demokrasi itu sendiri yaitu kebebasan menyampaikan pendapat, berkumpul, berorganisasi, kebebasan pers, atau kebebasan individu, kelompok, juga mengakibatkan keterbatasan individu atau kelompok yang diwujudkan dalam rambu-rambu etika dan normal moral kehidupan. Nah, kesederajatan, hak dan kewajiban yang sama, kedudukan yang sama di depan hukum, keterbukaan, kepemerintahan, dan langkah-langkah pengelolaan keputusan harus diketahui dan disetujui oleh rakyat atau transparansi. Etika dan norma kehidupan harus dijunjung tinggi. Nah, demokrasi itu sendiri memiliki beberapa prinsip, yaitu pengakuan hak asasi manusia, terus pemisahan atau pembagian kekuasaan, trias politika. Sering kan dengar dulu waktu di pelajaran SMA, yaitu trias politika. Nah, terus selanjutnya pemerintahan menurut hukum, jaminan hak individu secara konstitusional termasuk prosedurnya, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, pemilihan umum yang bebas dan kebersamaan politik, kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan berserikat dan beroposisi, pendidikan politik atau kewarganegaraan, civil education. Nah, nilai-nilai demokrasi, kesadaran akan pluralisme, musyawarah,
pertimbangan moral, bermufakat yang jujur dan sehat ya, pemenuhan segi-segi ekonomi, kerjasama antar warga masyarakat, dan setiap sikap mempercayai itikat baik masing-masing. Pandangan hidup demokrasi harus dijadikan unsur-unsur yang menyatu dengan sistem pendidikan. Nah, untuk kultur demokrasi itu terbagi menjadi 8, yaitu menyelesaikan pertikaian dengan damai dan sukarela, menjamin terjadinya perubahan secara damai, pengertian penguasaan secara teratur, penggunaan paksaan sesedikit mungkin, pengakuan dan penghormatan nilai keanekaragaman, menegakkan keadilan, memajukan iptek, pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan. Nah, untuk macam-macam demokrasi, yaitu atas dasar penyaluran kehendak rakyat. Menurut cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dibedakan menjadi 2 ya. Demokrasi langsung, yaitu demokrasi langsung adalah paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negara dalam permusyawarahan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara. Nah, demokrasi tidak langsung adalah demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya banyak, wilayahnya luas, dan permasalahan yang dihadapinya juga akan semakin rumit dan kompleks ya tentunya. Nah, demokrasi itu atas dasar prinsip ideologi ya. Nah, berdasarkan paham ini terdapat menjadi 2 bentuk demokrasi, yaitu demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Nah, kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Yang kedua, demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat disebut juga demokrasi proletar yang berhaluan marxisme komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada pemilikan pribadi tanpa ada penindasan atau paksaan. Akan tetapi, untuk mencapai masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan. Nah, atas dasar yang menjadi titik perhatiannya demokrasi itu dilihat dari titik berat atau yang menjadi perhatiannya itu seperti demokrasi formal yang saya sebutkan tadi, atau negara-negara liberal. Nah, adalah demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Nah, demokrasi yang kedua, demokrasi material negara-negara komunis, adalah demokrasi yang menitik beratkan pada upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan bidang politik kurang diperhatikan dan bahkan kadang-kadang dihilangkan. Nah, yang ketiga, demokrasi gabungan atau negara-negara non-blok, adalah demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari demokrasi formal dan demokrasi material. Nah, demokrasi di Indonesia itu dalam Undang-Undang NRI tahun 1945 tidak menyebutkan kata demokrasi secara eksplisit atau tersurat. Nah, akan tetapi nilai-nilai demokrasi termuat dalam batang tubuh pasal 2 Undang-Undang RI tahun 1945. Nilai-nilai demokrasi misalnya dapat dilihat pada ketentuan pasal 1 ayat 2 UUD 45 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar.
Selain itu, nilai-nilai demokrasi juga dapat dilihat dari ketentuan pemilihan umum, yaitu dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar yang berasaskan Liberjardir, yaitu serta pemilihan kepada daerah secara demokratis. Nah, perkembangan demokrasi di Indonesia itu dapat dibagi menjadi 4 periode. Periode pertama, masa demokrasi parlementer yang menonjolkan peranan parlementer serta partai-partai. Periode selanjutnya, masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek-aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan periode dan lebih menampilkan dominasi presiden dan terbatasnya peran partai politik serta peran ABRI sebagai unsur sosial politik semakin meluas. Nah, untuk periode masa demokrasi Pancasila era Orde Baru yang merupakan demokrasi yang lebih menonjolkan arogansi kekuasaan. Nah, periode yang keempat itu di tahun 1999 sampai dengan sekarang, masa demokrasi Pancasila, demokrasi konstitusional era reformasi dengan berakar pada kekuatan multipartai yang berusaha mengembangkan pertimbangan kekuatan antar lembaga negara, antar eksekutif, legislatif, dan yudisial. Pokok-pokok demokrasi Indonesia yaitu mengedepankan musyawarah mufakat, mengedepankan kepentingan umum, kekuasaan tertinggi ada pada rakyat, menyalurkan aspirasi rakyat melalui lembaga perwakilan rakyat, sesuai berdasarkan hukum, pemerintahannya berdasarkan konstitusi, kepala negara atas nama rakyat atau legitimasi rakyat. Nah, pengakuan dan hak kewajibannya atau hak asasi, memiliki kelembagaan dan pengaturan wilayah negara, menganggap bahwa demokrasi bukan tujuan, tetapi sarana untuk mencapai tujuan. Perbedaan pendapat dihormati dan dibenarkan. Unsur tanggung jawab mendapat dukungan yang sama atau perlu memelihara persatuan dan kesatuan ya, tentunya. Nah, yang paling penting adalah dalam menyalurkan pendapat dan keinginan melalui wadah yang telah ada di pusat maupun di daerah. Nah, dinamika demokrasi di Indonesia itu sebuah desain besar Indonesia yang demokratis telah diletakkan dan mulai dijalankan. Namun masih menghadapi berbagai kejadian yang belum mencerminkan kehidupan demokrasi yang cerdas dan bermakna. Penggunaan kebebasan masih sering melampaui batas kepatutan dan hukum, serta bahkan ada yang mengarah ke anarki. Perbedaan pandangan dan kepentingan masih sering disampaikan dengan cara yang tidak berbahaya dan bahkan menggunakan kekerasan. Kekecewaan dan kemarahan karena kekalahan dalam suatu proses demokrasi, misalnya pilkada acap kali juga ditumpukan dalam bentuk kekerasan gitu ya. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.